Oke, meskipun kasus COVID-19 telah mengalami penurunan di Pulau Jawa dan Bali, peningkatan justru terjadi di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali. Kenaikan permintaan oksigen di daerah menjadi salah satu indikatornya. Dan untuk membahas mengenai hal ini, bergabung bersama kami ada Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto. Selamat malam, Pak Dani. Selamat malam, Mbak Puspa. Oke, dan juga Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kami Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Alexander Kaginting. Pak Alex, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Saya ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, ini lampu oranye atau hati-hati ya, jadi tanda untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali mengingat ada peningkatan yang cukup signifikan atas kasus COVID-19 di sana. Sejauh ini laporan yang diterima pusat, bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 di wilayah atau di 5 wilayah yang patut diwaspadai di luar Jawa ini? Apakah sudah cukup siap? Baik, jadi bahwa semenjak kita PPKM, apakah itu PPKM skala mikro, PPKM darurat, dan kemudian PPKM yang diketatkan, ada parameter-parameter yang terus harus dipantau, yaitu kenaikan kasus positif, baik itu di tingkat provinsi maupun kenaikan kasus positif di kabupaten kota. Dan yang kemudian yang kedua adalah juga angka kematian. Angka kematian ini juga harus bisa kita lihat dari provinsi ataupun kabupaten kota. Dan salah satu juga indikator yang perlu kita monitor adalah tingkat terisian rumah sakit. Jadi di rumah sakit ini juga harus kita lihat dalam skop di kabupaten kota ataupun di kota besar. Kalau dia cenderung di atas 60%, terus naik 70% ke 80%, ini tentu merupakan satu tanda bahwa kita harus perlu lebih bersiap siaga dalam menghadapi melonjaknya kasus di sektor hilir. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perlu pembenahan di kasus di hulu. Jadi segala sesuatu yang meningkatnya kasus, baik itu di rumah sakit maupun di komunitas, itu semua pembenahannya harus di hulu. Sehingga memang strategi PPKM skala mikro ataupun PPKM darurat yang sudah kita siapkan ini ataupun PPKM level 4, itu sebenarnya harusnya semua bisa menekan seluruh parameter-parameter yang ada. Jadi spiritnya adalah menekan mobilisasi, menekan supaya tidak ada pergerakan masyarakat, menekan supaya tidak ada kerumunan. Dan yang kedua adalah sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Presiden, supaya semua pakai masker. Jadi baik yang keluar rumah maupun di dalam rumah, kalau di dalam rumah itu ada yang bergejala, ada lansia, kita juga harus pakai masker. Yang ketiga, memang cakupan vaksinasi harus ditingkatkan di semua lapisan, di semua sektor. Jadi oleh karena itu persiapan pemerintah tentu arahnya ke sana. Bagaimana vaksinasi ini menjangkau mereka di kelompok rentan, dan kemudian bagaimana maskerisasi ini bisa berlangsung di masyarakat dan tanpa meninggalkan protokol kesehatan, dan kemudian bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi kumpul-kumpul ataupun kerumunan sebagaimana yang terjadi sering kita lihat di Kota Medan. Dan ini juga terjadi di berbagai kota yang ada di provinsi yang cenderung naik pada saat ini. Jadi sebenarnya pola yang terjadi itu tidak jauh berbeda apa yang terjadi di bulan terakhir di Jawa Bali. Semua itu adalah intinya kerumunan dan kemudian pengabaian di protokol kesehatan. Jadi oleh karena itu penebalan yang dibuat oleh pemerintah dengan hadirnya pemerintah pusat, dengan hadirnya pemerintah daerah, TNI dan Polri, kita harapkan ini bisa akan mencegah supaya tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Dan kemudian rumah sakit juga di 4 provinsi tersebut harus siap. Jadi dengan menyiapkan di UGD, menyiapkan di ICU dan ruang isolasi, tentu ini akan memberikan rasa kenyamanan dan rasa keyakinan kepada seluruh orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita lihat ada kasus positif yang tinggi, tidak semuanya masuk rumah sakit, 90% itu ada di rumah ataupun di isolasi yang terpusat. Jadi kita berharap juga kepada puskesmas, dinas kesehatan, isolasi mandiri ini harus dalam pengawasan. Isolasi mandiri harus dalam pendampingan. Karena orang yang isolasi mandiri yang tidak didampingi, yang tidak diawasin, inilah semua yang tumpah ruah ke rumah sakit. Jadi sebenarnya 95% mereka ini adalah sakit ringan positif, tapi kemudian bergejalanya perburukan karena tidak ada pendampingan. Oleh karena itu kita berharap kepada seluruh masyarakat, bila mana mereka positif, lapor ke RT, lapor ke RW. RT dan RW bersama posko PPKM akan memfollow up, mentindaklanjuti
bersama Satgas Tracing dan bersama tim Puskesmas. Ini yang harus memang kita tanamkan ke masyarakat supaya tidak malu, tidak perlu stigma. Kalau positif, lebih bagus kita berkomunikasi ke RT, RW, dan kemudian pemerintah sudah menyiapkan paket. Artinya Ada paket penegakan obat tanpa gejala, ada paket obat dengan gejala, apakah itu gejalanya anosmia atau juga dengan gejala batuk. Artinya pemerintah sudah siap untuk bisa membantu masyarakat secara langsung dengan paket obat-obatan dan juga dengan telemedicine sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Yankes di Jakarta. Oke. Jadi dengan Pak Alex, telemedicine, dengan paket obatnya, ini juga menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah baik di sektor hulu maupun juga di sektor hilir. Baik, artinya penegakan komunikasi protokol kesehatan di masing-masing daerah ini harus benar-benar disesuaikan dengan wilayah tersebut agar informasinya dan pesannya sampai ke masyarakat dan tidak melanggar protokol kesehatan. Kalau tadi indikator salah satunya adalah keterisian rumah sakit dari peningkatan kasus di luar Pulau Jawa. Saya ke Pak Dhani sekarang. Pak Dhani, Kota Makassar menjadi salah satu wilayah zona merah yang memberikan kontribusi besar atas peningkatan kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan. Bagaimana kemudian keterisian rumah sakit di sana? Apakah tenaga medis dan fasilitasnya juga sudah dipersiapkan mengingat ada lampu oranye ini waspada dari ID dan juga Satgas COVID-19 mengenai peningkatan angka COVID-19? Ya, khusus di Makassar, bor hari ini adalah 54%. Jadi 60% baru saya kira masuk dalam bahaya. Sedangkan bor ICU-nya sekitar 48%. Memang setiap hari ini terjadi penurunan. Sebelumnya rata-rata 300, sekarang kemarin itu sisa 214. Mudah-mudahan akan terus turun. Nah, posisi-posisi ini memang ya pernah satu saat ada 700 kasus. 723 kalau tidak salah. Ternyata setelah kami teliti, ternyata ada salah satu lab yang rusak. Ada penumpukan sampel spesimen. Nah, sehingga penumpukan ini mengkontribusi tiba-tiba ada kenaikan 700 lebih. Padahal itu bukan menggambarkan situasi yang sebenarnya. Average rata-rata 300 dan hari ini 214. Oke. Berbicara soal rumah sakit, Pak Dhani, beberapa hari lalu ada informasi, ada kabar dari Rumah Sakit Umum Daerah Makassar mengenai keterlantaran jenazah di sana. Apakah ini bisa menjadi gambaran bahwa memang tenaga medis di sana sudah kewalahan? Konfirmasi Anda. Jadi kan seperti ini, Mbak. Sesuai aturan yang ada di Sulawesi Selatan bahwa pemerintah kota itu hanya menjemput tinggal dari rumah. Kemudian kami yang pemulataran oleh pemerintah kota, setelah itu dijemput. Kalau ke pemakaman itu bukan tugas pemerintah kota. Nah, kejadian kemarin itu kebetulan saat itu kalau dalam informasi yang kami dapat ada 53 mayat malam hari itu, sehingga khusus di rumah sakit pemerintah kota, di rumah sakit Daya ada 4 mayat, kemudian 3 mayat tempat dijemput sebelum 24 jam dan 1 mayat dijemput setelah 24 jam, sehingga sudah karena ini sudah di kapani, sudah di diplastikin. Nah, sehingga sudah laporannya adalah sudah berbau seperti itu. Tapi insya Allah besok ini saya akan mobilisasi semua mobil jenazah di Kota Makassar. Saya akan membantu provinsi untuk ketersediaan mobil jenazah. Oke. Saya kembali ke Pak Alex. Sekarang kalau kita berbicara soal resiko dari COVID-19 ini, angka kematian sempat mencapai rekornya bahkan. Edukasi tentang COVID ini masih belum satu suara, khususnya di daerah begitu. Nah, nampaknya informasinya masih berbelit-belit, bahkan penindakan tegas dari pemerintah daerah kadang bisa kalah gitu dengan respon dari warga, dari masyarakat di sana. Bagaimana kemudian seharusnya tugas kepala daerah betul-betul bisa menindak tegas dari pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 supaya kita bisa tahan lonjakan ini? Ya, sebenarnya apa yang ditulis di instruksi Mendagri nomor 24/25/26 sudah jelas dikatakan di sana bahwa seluruh perintah ini adalah kepada kepala wilayah, baik kepada gubernur, kemudian kepada bupati ataupun wali kota, dan seluruh jajarannya. Dan dalam hal ini juga diperkuat bahwa gubernur, bupati, wali kota juga
di samping mendapat penebalan dari TNI dan polisi, juga ada kejaksaan hadir di dalam rangka untuk menegakkan peraturan. Jadi dalam hal ini yang harus penting kita sampaikan adalah memang ada peraturan dalam tataran nasional. Tapi peraturan ini juga bisa dikomunikasikan, khususnya komunikasi risiko dalam bahasa lokal. Jadi kearifan lokal ini perlu kita angkat supaya mereka tahu bahwa COVID itu adalah ancaman. COVID itu adalah mengancam dirinya dan mengancam keluarganya. Kalau tidak mengancam keluarganya, mengancam juga kerabatnya dan teman-temannya. Inilah yang harus disampaikan message-nya. Sehingga bagi mereka yang positif, langsung mereka mengisolasikan diri. Bagi mereka yang kontak erat, mereka akan karantina. Dan kemudian bagi mereka yang sakitnya sudah sedang dan berat, mereka harus ke rumah sakit. Dan bagi mereka yang ringan, tidak perlu malu dan menutup diri dan harus menyampaikan ke Bapak RT bahwa saya positif COVID. Saya perlu dapat pendampingan. Dan pendampingan dari Bapak RT dan RW dan posko PPKM adalah dengan adanya melihat bagaimana gejalanya perburukan atau tidak. Kemudian mendapat paket obat yang sudah disiapkan pemerintah. Ada paket A, ada paket B, paket C. Ada yang bergejala dan tidak bergejala. Ini dulu yang harus diselesaikan di tingkat hulu. Kemudian, sebagaimana yang diarahkan oleh Satgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Gani Warsito, bahwa lebih baik mereka dirawat di isoter yang sudah disiapkan pemerintah. Jadi isoter itu fasilitas yang sudah baik, tidak perlu takut dengan stigma, diberikan jaminan makanan, dan ini akan menjadi salah satu isolasi yang terpusat. Pemerintah baik di daerah maupun di kota madya maupun di kabupaten sudah menyiapkan isoter. Dan kita berharap bagi mereka yang positif, bergejala, dan rumah tidak memadai, ini lebih bagus ditarik di isoter. Apalagi di rumahnya itu ada lansia. Jadi lansia-lansia ini semua yang menjadi korban sehingga mereka sakit, menjadi sakit sedang, akhirnya perburukan, masuk ke ICU. Dan semua ini adalah mereka sebagai populasi rentan tentu perlu dilindungi. Dilindungi dengan vaksinasi dan dilindungi juga dari mereka yang sudah terjangkit. Jadi memang inilah yang harus kita komunikasikan, bagaimana kita bisa memperkuat pendampingan terhadap isolasi mandiri dan kemudian mengajak mereka yang kelompok rentannya supaya mau ke isoter. Dan kemudian bagi yang sakit sedang, mereka kita rujuk ke rumah sakit. Jadi artinya bahwa ini yang harus bisa kita sampaikan dari hari ke hari. Dengan demikian persoalan masalah sakit bisa kita selesaikan. Dan kemudian masalah penularan juga bisa kita atasi. Dengan pengatasan ini tentu akan ada pelandaian. Tentu kita berharap di sini adalah PPKM desa atau PPKM di kelurahan, tentu melalui lurah dan desa bisa mengendalikan ini semua. Pengendalian itu adalah di lurah dan di kepala desa. Puskesmas mendampingi, Satgas Tracing akan mendampingi, dan kemudian tim pelacakan kontak yang lain juga akan mendukung dalam pelaksanaan untuk tracing tersebut. Tetapi sepanjang ini tidak terintegrasi, sepanjang ini message-nya tidak sampai ke rakyat, maka rakyat selalu akan merasa curiga atau merasa panik, sehingga inilah yang harus diluruskan. Dan dengan demikian juga obat-obat yang sudah disiapkan pemerintah juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan indikasinya. Oke, saya kembali ke Pak Dhani. Pak Dhani masih bergabung bersama kami? Ya, Oke. Ya, Mbak Buspa. Pak Dhani, berbicara soal pengetatan interaksi tadi, salah satu untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Ada pengetatan pembatasan wilayah. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali, ada pembatasan jalur, kemudian pengubahan tempat dari hotel menjadi ruang isolasi dan sebagainya. Bagaimana kemudian strategi dari pemerintah Kota Makassar untuk dalam satu minggu ke depan ini untuk menghindari lonjakan COVID-19 yang diwaspadai, diwanti-wanti akan lebih tinggi begitu? Kami setiap Senin dengan epidemiolog menganalisis keadaan di Makassar secara real time. Nah, pada saat ini tentunya sama dengan yang tadi Pak Ginting sampaikan bahwa tindakan kami adalah hulu hilir. Di hulunya kami punya tim detektor namanya, mendeteksi dari rumah ke rumah, tingkat RT, kemudian pusatnya ada di Nah, kemudian di hilirnya di samping rumah sakit dan seperti rumah sakit dan pemakaman. Nah, ini juga punya tempat isolasi terpadu dengan memakai kapal unsini sebagai isolasi apung terpadu. Nah, khusus untuk isolasi apung ini, khusus untuk orang-orang yang
punya risiko menularkan, yaitu ringan dan OTG. Nah, sedangkan yang berat itu langsung ke rumah sakit. Nah, ini kita lagi sedang mempersiapkan apakah itu nanti di hotel. Saya sudah bicara dengan beberapa hotel khusus untuk sedang. Logikanya adalah saya tidak bisa bangun lagi, tapi tidak memerlukan oksigen. Nah, kalau yang sudah memerlukan oksigen sudah pada posisi berat, ya seperti itu. Khusus untuk ringan OTG, dia akan kami naikkan ke isolasi apung di kapal. Seperti itu, Mbak. Oke. Bahaya. Baik, jadi melihat lampu oranye atau tanda hati-hati dari ID dan juga Satgas COVID-19 mengenai peningkatan kasus di luar Pulau Jawa harusnya bisa ditangani dengan 3 tadi, keterisian tempat tidur harus sering dicek setiap harinya, kemudian pengetatan protokol kesehatan, dan juga tadi isolasi mandiri harus dalam pengawasan ya. Bapak-bapak terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini di CNN Indonesia Connected. Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Kaginting. Selamat malam. Selamat malam.